Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai konsep probabilitas. Kami yang beranggotakan yang pertama, Nadila Nursatina, saya sendiri. Yang kedua, Vanda Rizky Kustriani. Yang ketiga, Rinaldi Wasis. Yang keempat, Zunija Maulida. Next. Materi pertama yaitu mengenai pengertian probabilitas, eksperimen, hasil, dan peristiwa. Probabilitas adalah nilai antara 0 dan 1, inklusif menggambarkan kemungkinan peluang. Menggambarkan kemungkinan relatif atau peluang atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas sering dinyatakan sebagai desimal seperti 0,7, 0,27, atau 0,50, atau persen seperti 70%, 27%, atau 50%, atau sebagai pecahan seperti 7/10, 27/100, atau setengah. Jadi probabilitas 1 mewakili sesuatu yang pasti terjadi, dan probabilitas 0 mewakili sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Eksperimen adalah sebuah proses yang mengarah pada terjadinya satu dan hanya satu dari beberapa kemungkinan hasil. Hasil adalah hasil tertentu dari percobaan, sedangkan peristiwa adalah kumpulan dari satu atau beberapa hasil percobaan. Next. Contoh eksperimen, hasil, dan peristiwa. Misalnya melempar koin adalah percobaan. Anda tidak yakin dengan hasilnya. Saat koin dilemparkan, satu hasil tertentu adalah gambar. Hasil alternatifnya adalah angka. Demikian pula menanyakan 500 mahasiswa apakah mereka akan melakukan perjalanan lebih dari 100 mil untuk menghindari konser Mumford & Sons adalah sebuah eksperimen. Dalam percobaan ini, satu hasil yang mungkin adalah 273 siswa menunjukkan bahwa mereka akan melakukan perjalanan lebih dari 100 mil untuk menghadiri konser tersebut. Hasil lainnya, 317 siswa akan menghadiri konser tersebut. Hasil lainnya adalah bahwa 423 siswa mengindikasikan bahwa mereka akan menghadiri konser tersebut. Ketika satu atau beberapa hasil eksperimen diamati, kami menyebutnya sebagai peristiwa. Next. Materi kedua yaitu mengenai pendekatan perhitungan probabilitas. Probabilitas yang pertama yaitu probabilitas klasik. Probabilitas klasik adalah rangkaian peristiwa yang bersifat eksklusif secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Menggunakan sudut pandang klasik, probabilitas suatu peristiwa terjadi dihitung dengan membagi jumlah hasil yang diinginkan dengan jumlah kemungkinan hasil. Contohnya, kita mempunyai suatu kotak berisi 10 orang nasabah. Dua nasabah wanita, 3 nasabah laki-laki, dan 5 sisanya adalah anak-anak. Jika kita mengambil seorang nasabah secara acak, berapa peluang yang terpilih nasabah laki-laki? Jawabannya dalam eksperimen ini ada 10 kemungkinan, 3 diantaranya nasabah laki-laki. Jadi peluang yang terpilih 3/10 atau 0,3. Ya, Mbak, sebelum ke belakang ya, karena ini perlu ditekankan dari awal, perlu dipahamin. Saya mau tanya, kita pahami konsep tentang eksperimen, hasil, sama peristiwa tadi itu. Oke, misalkan saya melempar uang logam, gitu kan, uang logam. Nah itu
ketika saya bilang apa maksudnya, Mbak? Saya melempar uang logam itu termasuk apa? Untuk mengetahui probabilitas apa namanya, probabilitas dari kemunculan angka atau gambar itu saya lempar uang logam. Nah, itu termasuk apa, Mbak? Kalau melempar uang logam kayaknya termasuk eksperimen ya, Pak? Oke. Jadi kalau eksperimen itu adalah apa namanya ya? Percobaan yang akan dilaksanakan. Melempar uang logam, kemudian kita menggunakan kartu remi, berapa probabilitasnya itu apa namanya, kita ambil satu kartu, kemudian apalagi banyak ya. Intinya apa namanya, percobaannya itu disebut sebagai eksperimen. Terus ketika saya lempar 2 kali, misalkan saya lempar, berarti hasilnya ada gambar sama angka, gitu kan? Nah, gambar sama angka itu disebut sebagai Peristiwa ya, Pak? kalau saya lempar, kemungkinan yang terjadi kan ya, kejadiannya kan pasti kalau nggak gambar, angka. Nah, gambar sama angka itu disebut sebagai hasil eksperimen kan? Ya nggak? Iya, Hasil. Pak. Iya. Hasil. Oke. Misalkan saya lempar 3 kali. Gitu kan. Saya lempar 3 kali. Nah, berapa kemungkinan bahwa ketiganya itu akan muncul gambar? Misalkan saya lempar 3 kali, peng, gitu kan. Itu kan yang pertama muncul gambar, yang kedua muncul gambar, yang ketiga muncul gambar. Berapa kemungkinan? Nah, yang kayak gitu itu disebut sebagai Peristiwa. oke, peristiwa. Paham ya? Jadi bedanya hasil sama peristiwa, paham ya? Kalau kalau peristiwa itu kemungkinan peristiwa itu terjadi. Kan kalau saya lempar 3 kali, hasilnya kan akan bermacam-macam. Bisa jadi gambar-gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar-gambar angka, angka gambar-gambar, bisa jadi kayak gitu kan urutannya keluarnya. Nah, itu kan apa namanya? Itu hasil. Tapi peristiwa itu suatu peristiwa yang ingin kita tilik nih probabilitasnya itu berapa. Begitu. Makanya di rumus probabilitas ini, probabilitas suatu peristiwa, bukan kalau ketika sudah mencari probabilitasnya itu disebut sebagai peristiwanya. Nah, ini ada contoh probabilitas. Intinya konsep probabilitas itu hanyalah peristiwa yang terjadi dibagi dengan total kemungkinan hasilnya. Misalkan teman-teman apa namanya 40 mahasiswa gitu kan. Kemudian yang cewek itu 25 mahasiswa, yang laki-laki itu 15. Ketika saya pilih secara acak, berapa probabilitas saya bisa memilih mahasiswa wanita di kelas ini, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan berarti tinggal apa namanya, berapa jumlah wanita di dalam kelas, tadi 25 dibagi dengan total, ketika saya ambil kan berarti 25 mahasiswa dan 15 laki-laki kan. Ya udah, berarti tinggal 25 dibagi berapa? 40. Begitu. Begitu juga dengan contoh ini, ketika kita mempunyai suatu kotak berisi 10 orang nasabah, 2 nasabah wanita, 3 nasabah laki, dan 5 sisanya anak-anak. Jika ingin mengambil nasabah secara acak, berapa peluang terpilih nasabah laki-laki? Jumlah nasabahnya 10, jumlah laki-lakinya ada 3, berarti 3/10. Intinya konsep probabilitas itu seperti itu. Ini kalau konsep probabilitas klasik ya. Oke, silakan Mbak, laksanakan lagi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vanda. Probabilitas empiris. Probabilitas suatu peristiwa terjadi adalah sebagian kecil dari waktu peristiwa serupa terjadi di masa lalu. Pendekatan empiris untuk probabilitas didasarkan pada apa yang disebut hukum bilangan besar.
Kunci untuk menetapkan probabilitas secara empiris adalah observasi yang lebih banyak akan memberikan perkiraan probabilitas yang lebih akurat. Hukum angka besar merupakan semakin banyak jumlah percobaan, probabilitas empiris suatu peristiwa akan mendekati probabilitas sebenarnya. Rumusnya yaitu probabilitas empiris sama dengan jumlah kemunculan suatu terjadi dibagi jumlah seluruh pengamatan. Sebagai contoh, pada 1 Februari tahun 2003, Space Shuttle Columbia meledak. Ini adalah bencana kedua dalam 123 misi luar angkasa NASA. Berdasarkan informasi ini, berapa probabilitas bahwa misi masa depan berhasil diselesaikan? Jadi, probabilitas penerbangan yang sukses sama dengan jumlah penerbangan yang berhasil dibagi jumlah total penerbangan sama dengan 121 dibagi 123 sama dengan 0,98. Next. Oke, Mbak. Sebelum berpindah, saya tanya dulu. Ya. Apa bedanya probabilitas empiris dengan probabilitas klasik? Empiris itu Gimana, apa? Pak? Apa bedanya probabilitas empiris dengan klasik? Yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nadila kan klasik. Nah, sekarang Ya. kita masuk ke empiris. Nah, apa bedanya sebenarnya? Coba Mbak Nadila kalau mau bantu juga boleh, teman-teman kelompok lain juga mau bantu juga boleh. Empiris itu apa, Mbak? Empiris itu apa kira-kira? Suatu peristiwa terjadi sebagian kecil dari waktu peristiwa serupa terjadi di masa lalu, Pak. Ya, misalkan kalau orang-orang di TV ini bukti empirisnya mana gitu lah, itu empiris itu gimana? Bukti empirisnya mana gitu kan? Berarti empiris itu adalah suatu kejadian nyatanya kayak gimana, ya kan? Oke. Coba kalau empiris ada kejadian nyata, maksudnya kenyataannya gimana nih? Empiris itu kenyataannya gimana? Gitu kan? Nah, apa bedanya dengan klasik tadi itu? Kalau saya contohkan tadi, misalkan apa namanya, misalkan saya contohkan tadi, ada 40 mahasiswa di kelas ini, kemudian 25 mahasiswa itu wanita, 15 mahasiswa itu pria. Kemudian ketika saya ingin melakukan percobaan, berapa probabilitas ketika saya pilih secara acak mahasiswa di kelas saya ini, berapa probabilitas saya akan mendapatkan mahasiswa wanita, gitu kan? Nah, berarti kan tadi tinggal jumlah wanita berapa? 25 dibagi dengan total seluruh mahasiswa di kelas itu berapa? 40 kan? Iya nggak? Benar nggak? Nah, saya tahu probabilitasnya ini sebelum saya melakukan atau setelah saya melakukan? Sebelum saya memilih atau setelah saya memilih? Tahu probabilitasnya ini. Sebelum memilih. Berarti sebelum memilih pun saya udah tahu probabilitasnya berapa. Gitu kan? Nah, kalau yang empiris ini gimana? Kalau yang empiris mungkin lebih setelah kejadiannya, Pak. Ya, kalau yang empiris itu setelah kejadiannya. Misalkan dari kasus yang tadi, saya itu melakukan percobaan seperti itu sebanyak 100 kali. Gitu kan? Jadi percobaan pertama saya pilih secara acak, ternyata saya dapat wanita. Percobaan kedua saya pilih secara acak, ternyata saya mendapatkan laki-laki. Dan saya lakukan terus seperti itu selama 100 kali. Dari 100 kali itu maka kan tadi ini jumlah kemunculan suatu kejadian, berarti saya pilih yang pertama itu ternyata wanita, saya balikkan lagi. Saya pilih yang kedua ternyata laki-laki, saya balikkan lagi. Nah, berarti jumlah kemunculan suatu kejadian ini yang dimaksud adalah jumlah kemunculan kejadian yang saya ketika memilih itu mendapatkan wanita, dan dibagi seluruh pengamatan saya tadi berapa berarti? 100 kali kan?
Jadi 20, misalkan saya kemunculannya itu jadi sekitar 35, saya pilih, bukan 35 ya, sekitar 60-an lah, saya pilih, ternyata saya dapatnya wanita gitu. Jumlah seluruh pengamatannya ada 100, berarti probabilitas empirisnya menjadi 60/100. Nah, misalkan saya kasih contoh. Misalkan saya tanya lagi sekarang. Misalkan koin, kita ngomongin koin lagi. Koin ada berapa kemungkinan terjadi ketika dilempar? 2, Pak. 2. 2, Pak. Oke. Ketika koin dilempar ada 2 kemungkinan terjadi, yaitu gambar dan angka. Nah, sekarang saya tanya probabilitasnya saya mendapatkan angka itu berapa? Setengah, Pak. Setengah, 1 dibagi 2. Nah, sekarang coba kamu ceritakan ketika ini dibuktikan secara empiris itu gimana prosesnya? Kayak tadi saya cerita tadi itu. Gimana? Kalau kamu ingin mencari probabilitas empirisnya, kira-kira. Berarti kamu harus melakukan apa? Tadi kan yang setengah tadi kan sebelum kita melempar koin kan. Jadi kalau saya pengen tahu secara empirisnya itu kayak gimana, saya harus melakukan gimana? Peran koin dulu, baru dihitung. Ya, kemunculan pelemparan koin kan. Nah, misalkan kamu mau ceritakan itu, misalkan jadi saya ingin melakukan percobaan melempar koin sebanyak, misalkan kayak gitu. Ayo teman-teman yang lain juga boleh loh, jangan cuman Mbak Vanda aja, kasihan Mbak Vanda nanti. Ayo teman-teman boleh membantu. Berarti ini kalau dari contoh ini misalkan ini ada penerbangannya emang 1 kali, enggak kan? Ada berapa penerbangan? Tidak. Untuk jumlah penerbangannya itu 123. Oke. Terus terdapat kegagalan berapa? Kegagalannya ada berapa? 2 kali. 2 kali. Oke, berarti yang sukses ada 121. Oke. Berarti probabilitas ini dihitung setelah kejadian atau sebelum kejadian? Sesudah kejadian. Sudah kejadian. Oke. Berarti kalau saya ingin tadi tuh, kok balik lagi ke koin, kalau tadi secara klasik, probabilitas klasik itu menyatakan bahwa probabilitasnya saya mendapatkan angka itu setengah atau 0,5. Gitu kan? Nah, kalau saya ingin membuktikan secara empiris, berarti tinggal saya ngapain? Melempar koin. Melempar koin, cukup 1 kali atau 2 kali atau berapa kali kira-kira teman-teman? Misalkan aja, Beberapa kali, Pak. berapa kali? Oke. Berarti katakanlah angkanya, Mbak. Sebutkan mau berapa kok? Mau berapa kali? 5 mungkin. 5 kali, oke lah. Jangan ganjil lah, kasih genap, Mbak, kasih genap. 10 lah ya. 6, Pak. 10 aja lah, 10 aja biar banyak lah. Kalian nanggung minta. 10 kali. Oke. Tentukan misalkan setelah dilempar 10 kali, kalian mendapatkan angka berapa kali? Coba tentukan berapa, minta kalian berapa? Misalkan 6. 6 kali. Oke. Berarti kalau begitu probabilitas empiris kemunculan angka dari percobaan lempar koin 10 kali itu berapa? Ayo. Berapa? Ayo, tadi udah ada yang ngomong loh, tapi nggak dinyalain mic-nya. Tadi lempar 10 kali. Kemudian kemunculan angkanya itu 6 kali. Nah, sekarang saya tanya probabilitas empiris kemunculan angka itu berapa? Rumusnya 6/10, Pak. berapa? 6/10. Nah, 6/10.
Gitu. Pertanyaan saya, berarti kalau begitu probabilitas klasik dan probabilitas empiris itu sama atau bisa beda? Berbeda, Pak. Bisa berbeda, Pak. Bisa beda, gitu kan. Nah, kemudian yang yang menjadi kunci menjadi penting adalah pada intinya semakin besar percobaan yang dilakukan, semakin banyak percobaan yang dilakukan, atau tadi kan kita 10 kali kan ya. Berarti misalkan kita lakukan 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, semakin banyak itu, maka probabilitas empiris itu akan semakin mendekati probabilitas klasik. Jadi, kalau kasus kita tadi itu, probabilitas kemunculan angka secara klasik itu kan setengah, ya kan? Jadi semakin banyak kita melakukan percobaan, 100 kali, 1000 kali, dan seterusnya, probabilitasnya itu akan mendekati setengah. Kita tadi 10 kali, kita dapatnya 6/10. Ini cepat percobaan aja ya. 6/10 itu belum mendekati setengah. Tapi kalau kita lakukan selama semakin banyak, itu akan hasilnya itu probabilitasnya empiris itu akan mendekati probabilitas klasiknya. Oleh karena itu, teman-teman, kalau teman-teman nanti itu skripsi, kenapa ditanyakan sampelmu ada berapa? Untuk kebutuhan statistiknya ya. Karena semakin banyak sampel yang kita miliki, semakin akurat ukuran kita di dalam menentukan statistiknya itu. Paham maksudnya ya? Jadi ini disebut sebagai hukum, kalau dalam statistik disebut sebagai hukum jumlah yang banyak, atau the law of large numbers kalau bahasa Inggrisnya. Jadi semakin banyak kita lakukan percobaan, semakin besar kita lakukan itu, maka tingkat probabilitas empirisnya itu akan mendekati probabilitas klasiknya. Oke, silakan Pak, lanjutkan lagi. Probabilitas subjektif. Jika ada sedikit atau tidak ada pengalaman atau informasi yang menjadi dasar probabilitas, maka akan diperkirakan secara subjektif. Hal ini artinya seseorang mengevaluasi pendapat dan informasi yang tersedia dan kemudian memperkirakan atau menetapkan probabilitas. Probabilitas ini disebut probabilitas subjektif. Contohnya, yang pertama yaitu memperkirakan kemungkinan New England Patriots akan bermain di Super Bowl tahun depan. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan defisit anggaran Amerika Serikat akan berkurang setengah dalam 10 tahun ke depan. Next. Menghitung probabilitas menggunakan aturan penjumlahan. Yang pertama, aturan khusus penjumlahan. Jika dua peristiwa A dan B saling lepas, peluang terjadinya satu atau lain peristiwa sama dengan jumlah peluangnya. Dengan rumus, PA atau PB sama dengan PA ditambah PB. Contohnya, mutually exclusive event atau kejadian saling lepas. Sebuah mesin mengisi kantong plastik dengan campuran buncis, brokoli, dan sayuran lainnya. Sebagian besar kantong berisi berat yang benar, tetapi karena variasi ukuran buncis dan sayuran lainnya, kemasan Ini yang gangguan saya atau siapa nih? Halo? Teman-teman tadi yang gangguan siapa ya? Oh, saya nih. dengan probabilitas kejadian 0,9, kelebihan berat kejadian C dengan jumlah paket 300, probabilitas kelebihan berat, hasil kurang berat adalah peristiwa A. Hasil kelebihan berat adalah peristiwa C.
Penerapan aturan khusus penambahan yaitu PA atau PCA yaitu probabilitas kejadiannya 0,025 dan PC itu 0,075 sehingga hasilnya menjadi 0,10. Bentar, Mbak. Next. Sebelum lanjut, bentar ya. Sinyal saya kayaknya ada bermasalah tadi. Saya ganti sinyal dulu bentar. Baik, Pak. Halo, sudah dengar suara saya? Halo? Sudah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Udah, Pak. Oke. Kejadian saling lepas itu maksudnya gimana? Halo? Bisa kasih contoh nggak, Mbak? Kejadian saling lepas itu gimana? Kejadian saling lepas itu apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya, Pak. Oke. Contoh. Misalkan. Dari sini maksudnya gimana? Berarti apa? Kalau dari sini, dari contoh ini kejadiannya apa aja? Ada berapa kejadian ini? Ini ada 3 kejadian, Pak. 3 kejadian. Nah, terus kalau dia saling lepas berarti artinya bahwa ketika Antara apa? antara kejadian A, B, dan C itu nggak ada yang sama gitu, Pak. Berarti kalau kejadian A itu sudah terjadi, maka misalkan ketika suatu, ini kan ngomongin bungkus ya, isi bungkus ya, ini katakanlah ini bungkus. Ketika bungkus ini merupakan kejadian A, maka ini apa? Kalau dia saling lepas. Nggak sama-sama B dan C kayak gitu, Pak. Kalau ini A, maka kalau saya itu Pak Fuad, maka saya apa? Kalau kalian laki-laki, maka kalau kalian wanita, maka ya kejadian saling lepas itu suatu kejadian yang tidak bisa berada pada 2 peristiwa atau lebih. Dia hanya 1 peristiwa. Misalkan saya kasih contoh. Kalau ini bungkusnya ini sudah kurang berat, maka ini nggak mungkin dia itu berat yang benar atau kelebihan berat. Paham nggak maksudnya? Misalkan saya contohkan lagi, saya masuk kelas. Kalau saya masuk kelas, maka nggak mungkin saya terus masuk dalam kategori tidak masuk kelas. Karena saya ya cuma satu, saya cuma bisa masuk kelas gitu. Kalau saya tidak masuk kelas, saya nggak mungkin ada di kelas. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kalau suatu bungkus itu kurang berat, ya sudah dia masuk kategori kurang berat. Tapi kalau suatu bungkus itu berat yang benar, ya udah dia ada di situ. Nggak mungkin dia kurang berat dan berat yang benar itu nggak mungkin. Terus gimana gitu kan? Makanya ini contoh ini dia itu kejadian saling lepas atau mutually eksklusif. Oke, makanya kalau kita mempunyai kejadian yang saling lepas, maka aturan penjumlahannya ketika berapa kita tentu akan kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan. Kok berat badan ini? Kekurangan berat atau kelebihan berat, maka PA atau B. Kenapa atau? Karena di sini atau ya. PA plus PB. Oke, lanjutkan, Mbak. Next. Yang kedua yaitu aturan pelengkap.
Aturan pelengkap digunakan untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa terjadi dengan mengurangi probabilitas kejadian tidak terjadi dari 1. Dengan rumus, PA ditambah P pelengkap A sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurangi P pelengkap A. Contohnya yaitu peluang sekantong berisi sayuran campuran kurang berat adalah 0,025 dan peluang sekantong kelebihan berat adalah 0,075. Gunakan aturan komplement untuk menunjukkan probabilitas kantong yang memuaskan adalah 0,90. Penyelesaiannya yaitu PB sama dengan 1 dikurangi P pelengkap B sama dengan 1 dikurangi PA atau C sama dengan 1 dikurangi PA ditambah PC sama dengan 1 dikurangi 0,25 ditambah 0,025 ditambah 0,075 sama dengan 0,9. Oke Mbak, kalau saya mau tanya begini, biar lebih real ya. Kemungkinan besok saya nonton bioskop, nonton film di di bioskop itu adalah 0,4 atau 40% atau 0,4. Berapa kemungkinan saya besok itu tidak nonton film di bioskop? Paham maksudnya enggak? Probabilitas saya besok itu nonton film itu 0,4. Nonton film di bioskop. Gitu kan? Pertanyaan saya, berapa probabilitas saya besok itu tidak nonton film di bioskop? Ayo. 0,6. 0,6 diperoleh dari 1 dikurangi 0,4. Oke. Jadi kan tadi probabilitasnya itu kan nilainya kan 1 ya, 0 sampai 1 ya. Probabilitas suatu kejadian, misalkan peristiwanya adalah hanya saya aja antara nonton bioskop sama tidak nonton bioskop, maka ya nonton bioskop sama tidak nonton bioskop itu menjadi 1. Misalkan tadi kayak contohnya lagi, saya lempar koin, ya kan? Berapa ada kemungkinan terjadi kejadian di situ? Hasilnya ada berapa? Kalau saya lempar koin, ada 2 kan? Gambar sama angka. Berarti kalau ketika dilempar ya kejadiannya kalau nggak gambar, kalau nggak angka, kalau nggak gambar ya angka gitu. Kalau nggak angka ya gambar. Kemungkinan kan hasilnya cuma itu aja, gitu kan. Nah kalau probabilitas gambarnya itu 0,5 maka probabilitasnya itu tidak gambar berarti tinggal 1 minus probabilitas itu gambar berarti 0,5 juga gitu. Paham maksudnya ya? Oke. Lanjut ya. Paham, Pak. Ya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rinaldi. Yang ketiga, aturan umum penjumlahan. Diagram Venn di atas menunjukkan hasil survei terhadap 200 wisatawan yang mengunjungi Florida sepanjang tahun. Survei mengungkapkan 120 pergi ke Disney World, 100 pergi ke Busch Gardens, dan 60 mengunjungi keduanya. Kemudian pertanyaannya, berapa probabilitas orang yang dipilih untuk mengunjungi Disney World atau Busch Gardens? Kemudian P atau Disney atau Busch sama dengan P Disney plus P dikurangi P karena keduanya sama dengan 120 dibagi 200 ditambah 100 per 200 sama dikurangi 60 per 200 sama dengan 0,6 ditambah 0,5 dikurangi 0,8 sama dengan 0,3. Kemudian probabilitas bersama merupakan probabilitas yang mengukur kemungkinan 2 atau lebih peristiwa akan terjadi secara bersamaan. Mas, coba saya tanya lagi. Ya Mas Rinaldi. Iya, Pak. Bedanya sama aturan penjumlahan yang tadi apa?
Kenapa? Yang tadi itu cuma di jumlah aja loh. Kenapa yang ini harus dikurangkan? Gitu. Karena di situ ada mengunjungi dua-duanya, Pak. Mengunjungi dua-duanya. Artinya apa? Kalau yang tadi, ketika sebuah bungkus itu dinyatakan kekurangan berat, dia nggak mungkin masuk ke berat yang pas atau yang kelebihan berat. Ya kan? Ya. Tapi kalau memilih mengunjungi tempat, itu ketika orang itu mengunjungi satu tempat, dia juga mungkin akan mengunjungi tempat yang lain. Kenyataannya dia bisa mengunjungi dua tempat sekaligus. Gitu kan? Berarti kejadian ini tidak apa? Kalau kejadian ini tidak saling lepas kan? Atau tidak mutually eksklusif. Gitu kan? Jadi kalau ada suatu kejadian yang tidak saling lepas, maka kita tidak boleh nih hanya menjumlahkan P Disney dan P plus probabilitas Disney dan probabilitas orang mengunjungi bus saja, karena ada kemungkinan akan ada beberapa orang yang mengunjungi Disney itu dihitung lagi di beberapa orang yang dihitung lagi yang mengunjungi bus. Maka kita harus tahu ini irisannya itu berapa, gitu kan? Irisannya itu berarti irisan ini ya, yang kalau digambar warna orange itu loh, itu kan irisan. Ternyata ada dua, kalau misalkan dianalogikan dengan diagram Venn itu seperti ini. Ada dua kejadian, satu kejadian pertama itu orang mengunjungi Disney, kejadian kedua orang mengunjungi bus. Gitu kan. Nah, ternyata ada orang juga yang mengunjungi dua-duanya, maka terjadi irisan. Gitu loh. Misalkan saya mau tanya, dari 40 mahasiswa ini, berapa dari kalian yang suka film Korea? Gitu kan. Misalkan, ternyata ini misalnya saya asumsikan jumlah mahasiswanya ada 40, ternyata ada 25 mahasiswa itu suka film Korea, gitu kan. Terus kemudian saya tanya, berapa dari kalian yang suka film Indo? Ternyata ada 30 mahasiswa yang suka film Indo, gitu kan. Iya enggak? Kalau misalkan saya cari probabilitas dari mahasiswa yang suka film Indo atau film Korea, itu kan, berarti kan tadi 25/40 ditambah 30/40 kan, 25 yang suka Korea, 30 yang suka film Indo. Hasilnya berapa itu? 30/40 ditambah 25/40 hasilnya berapa? 30/40 tambah 25/40 hasilnya adalah ayo guys. Masa yang 25/40 plus 34/40 nggak bisa sih. Berapa hasilnya? 25/40 ditambah 30/40. Sama dengan, kalau aturan penjumlahan pecahan gimana? 55/40 ya, Pak. Oke, 55/40. Menyebutnya kan udah. Ya. 55/40 itu lebih dari 1 enggak? Ya, Pak. Ya. Kalau dia lebih dari 1 berarti dia boleh enggak untuk probabilitas? Tadi aturannya probabilitas itu nilainya di antara Sampai 1. di antara berapa, Mbak? 0 sampai 1. 0 sampai 1 kan. Nah, berarti ada yang salah gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Apa namanya? Nah, apa yang menyebabkan kesalahan? Karena
bisa jadi orang yang suka film Korea itu juga suka film Indo, dan kita harus tahu itu. Makanya ini dikurangi dengan probabilitas orang yang mengunjungi Disney dengan pas. Berarti saya juga harus tahu probabilitas orang orang suka film Indo dan orang suka film Korea. Maka misalkan yang suka film Indo dan film Korea itu ada 15. Jangan 15 lah. Misalkan yang orang suka film Indo dan Korea itu ada 20. Maka tadi 55/40 dikurangi 20/40. Jawabannya adalah berapa? 35/40. Ya kan, berarti probabilitasnya dari mahasiswa yang menyukai film Korea atau film Indo adalah 35/40, atau di dalam bentuk desimalnya yang tinggal dibagikan. Itu paham ya? Berarti ada kejadian yang mutually eksklusif atau yang saling lepas, tapi ada juga kejadian yang tidak saling lepas. Oke. Silakan lagi Mas, lanjutkan. Selanjutnya, aturan perkalian untuk menghitung probabilitas. Yang pertama, aturan khusus perkalian. Aturan khusus perkalian mensyaratkan bahwa dua kejadian A dan B saling bebas. Dua peristiwa saling bebas jika terjadinya satu peristiwa tidak mengubah probabilitas terjadinya peristiwa lainnya. Aturan ini ditulis P, A dan B sama dengan PA, BB. Yang kedua, aturan umum perkalian. Dalam aturan umum perkalian, probabilitas bersyarat diperlukan untuk menghitung probabilitas gabungan dari dua kejadian yang tidak saling lepas. Untuk dua kejadian A dan B yang tidak saling lepas, peluang bersyarat direpresentasikan sebagai PBA dan dinyatakan sebagai peluang B jika diberikan A, atau peluang B bersyarat pada kejadian dan akibat dari peristiwa A. Secara simbolis, aturan umum perkalian untuk kedua kejadian yang tidak independen adalah PA dan B sama dengan PA dan PB atau A. Oke, saya tanya Mas. Ini kalau PB garis lurus A itu bisa probabilitas B setelah kejadian A atau probabilitas B kondisional terhadap kejadian A. Bilang aja begitu. Ya, jangan PB A gitu, nggak tahu nanti. Saya tanya sekarang, kalau saya lempar koin 2 kali, kan, hasil yang keluar di percobaan pertama dan percobaan kedua itu saling bebas atau enggak? Ya. Iya Pak, bebas. Alasannya kenapa? Alasannya adalah apa yang dimaksud dengan saling bebas itu apa sih? Atau dalam bahasa Inggrisnya independent. Apa sih independent itu? Apa Mas? Ya Pak. Kalau lemparan yang pertama itu akan mempengaruhi lemparan saya yang kedua enggak? Tidak. Tidak kayaknya, Pak. Tidak kan? Ya udah, berarti dia independen, saling bebas, tidak saling mempengaruhi antara dua kejadian. Paham maksudnya ya? Gitu. Makanya ketika ada kejadian seperti itu, maka perkaliannya itu tinggal dikalikan aja probabilitas muncul. Misalkan probabilitas muncul gambar yang pertama dan gambar yang kedua, berarti yang pertama probabilitasnya muncul gambar berapa? 0,5 kan? Yang kedua probabilitas muncul gambar berapa? 0,5 lagi, berarti probabilitasnya A dan B itu 0,5 dikalikan 0,5. Jawabannya 0,25.
25. Sekarang pertanyaan saya, ada dua kejadian. Kejadian yang pertama itu saya keluar rumah menggunakan payung atau keluar rumah Kejadian pertama itu hujan atau tidak hujan. Kejadian kedua itu adalah saya keluar rumah menggunakan payung atau tidak menggunakan payung. Paham maksudnya ya? Nah, pertanyaan saya, kejadian yang kedua itu bakal dipengaruhi oleh kejadian pertama enggak? Iya. Oke. Jadi, kemungkinan saya keluar menggunakan payung itu akan lebih besar jika Hujan. hujan. Oke. Nah, dari situ maka probabilitas saya keluar dan menggunakan payung itu sama dengan probabilitas saya keluar rumah dikalikan dengan probabilitas saya menggunakan payung ketika saya keluar rumah. Tuh, paham nggak? Paham, Pak. Oke, next lagi. Menghitung probabilitas. 1. Menggunakan tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang digunakan untuk mengklasifikasikan observasi sampel menurut 2 atau lebih kategori yang dapat diidentifikasi. Contohnya, sebuah sampel eksekutif disurvei tentang loyalitas mereka kepada perusahaan mereka. Salah satu pertanyaannya adalah, jika Anda diberi tawaran oleh perusahaan lain yang setara atau sedikit lebih baik dari posisi Anda saat ini, apakah Anda akan tetap bekerja di perusahaan tersebut atau mengambil posisi lain? Kemudian tanggapan dari 200 eksekutif dalam survei diklasifikasikan silang dengan masa kerja mereka dengan perusahaan. Kemudian bisa dilihat tabel di atas. Berapa probabilitas memilih secara acak seorang eksekutif yang setia kepada perusahaan atau akan tetap dan yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Kemudian peristiwa A1, jika seorang eksekutif yang dipilih secara acak akan tetap bekerja di perusahaan meskipun ada tawaran yang sama atau sedikit lebih baik dari perusahaan lain, karena ada 120 eksekutif dari 200 dalam survei yang akan tetap bersama perusahaan. Artinya PA1 sama dengan 120 dibagi 200 atau 0,6. Kemudian peristiwa yang lebih dari 10 tahun, PP4. Jika seorang eksekutif yang dipilih secara acak memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun di perusahaan, jadi PP1 atau kurang dari 1 tahun dikurangi yang akan tetap adalah probabilitas yang bersyarat bahwa seorang eksekutif dengan masa kerja lebih dari 10 tahun akan tetap bekerja di perusahaan. Dari 120 eksekutif yang akan tetap, 75 memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Jadi PB4 penulisan A1 sama dengan 75 bagi 120. Kemudian PA1 yang akan tetap dan B4 yang lebih dari 10 tahun sama dengan PA1 PB4 dikali A1 sama dengan 120 dibagi 200, kemudian 75 dibagi 120 sama dengan 9.000 dibagi 24.000 sama dengan 0,75. 0,375. Ya, lanjut. Menggunakan Halo Mas, diagram saya tanya dulu. Halo, bentar coba. Kalau saya ingin mencari eksekutif yang tidak akan tetap,
yang bersyarat bahwa seorang eksekutif itu masa kerjanya sudah 1 sampai 5 tahun. Caranya gimana? 80 Ya, dibagi dengan 200, Pak. 80 dibagi dengan 200. Kenapa? Tadi loh Mas, saya ingin mengetahui eksekutif yang tidak akan tetap dan ternyata dia itu sudah sudah bekerja itu 1 sampai 5 tahun. Kalau saya ingin mengetahui probabilitas eksekutif itu tidak akan tetap, itu jawabannya adalah probabilitasnya berapa? Coba peristiwa A1 itu Mas dilihat Mas. Peristiwa A1 itu perusahaan Peristiwa A1. itu adalah apa? Ketika eksekutif itu akan tetap. Itu probabilitasnya adalah 120 dibagi 200, Pak. oke. Nah, sekarang saya tanya probabilitas tidak akan tetap itu berapa berarti? 80 dibagi Dibagi 200. berapa? 200. 200 itu adalah jumlah total Semuanya, Pak. jumlah total eksekutif. Nah, terus kemudian kita tahu probabilitas yang tidak akan tetap itu adalah 80/200. Tapi saya juga memberikan syarat bahwa yang tidak akan tetap itu bekerja 1 sampai 5 tahun. Probabilitasnya berapa? 15/80 ya, Pak. 15/80. Berarti kalau saya tanya probabilitas bahwa eksekutif tidak akan tetap dan bekerja 1 sampai 5 tahun, itu jawabannya adalah 80 dibagi 200, kemudian dibagi dengan 15/80, Pak. dikali dengan Iya, dikali. Oke. Kalau dari tabel ini kita bisa tahu langsung nggak tanpa harus menggunakan rumus, Mas? Kalau dari Sebenarnya bisa, Pak. bisa. Caranya adalah dengan langsung kalau dari tabel ini kita bisa tahu langsung nggak tanpa harus menghitung tadi itu 80/200 dikalikan 15/80 itu. Caranya adalah dengan apa, Mas? Ya tinggal lihat tabel ini aja. Misalkan kita lihat yang kita cari apa saja tidak akan tetap. Oke. Kemudian syaratnya apa? Dia itu 1 sampai 5 tahun. Ya sudah, 1 sampai 5 tahun tidak akan tetap, silangannya berapa? 15. 15 per total dari eksekutifnya berapa? 200 kan? 200. Ya. Oke, berarti 15/200. Misalkan ini yang ini. Ini PA1 probabilitas A1 dikalikan probabilitas B4 setelah terjadinya
A1 gitu kan. 120 per 275 per 120 gitu kan. Nah, Ya, Pak. ini kalau kita menggunakan matematika yang simpel kan kita bisa coret 120 ini, Mas. Jawabannya menjadi 75 per 200 kan. Posisinya di sini. Fiat akan tetap dan syaratnya adalah lebih dari 10 tahun. Ya udah 75 per 200. Paham ya? Ya, Pak. Kalau kalau kita ingin menggunakan tabel secara langsung bisa. Terus kemudian kita ingin menggunakan rumusnya juga bisa. Oke, silakan. Next. Next, dilanjutkan oleh teman saya Sunika, Pak. Menggunakan diagram pohon. Fungsi. Berguna untuk menggambarkan probabilitas bersyarat dan joint probability atau probabilitas bersama. Berguna untuk menganalisis keputusan bisnis yang melibatkan beberapa tahap. Grafik yang membantu dalam mengatur perhitungan yang melibatkan beberapa tahap. Setiap segmen di pohon adalah satu tahap dari masalah. Cabang-cabang diagram pohon dibobot dengan probabilitas. Contoh dari diagram pohon. Next. Cara menggunakan diagram pohon ini paham ya? Halo? Cara menggunakan diagram pohon ini paham ya? Bahwa yang tadi itu cuma ditransfer menjadi diagram pohon aja, terus kemudian cara mencarinya sama aja. Nanti yang kejadian yang pohon yang kedua itu adalah kejadian yang setelah terjadinya. Misalkan kayak tadi saya hujan sama payung tadi, berarti kejadian payung adalah pohon yang kedua. Kejadian yang pertama hujan atau tidak hujan. Paham ya? Oke. 3. Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah metode untuk merevisi probabilitas yang diberikan informasi tambahan. Dihitung menggunakan rumus berikut. P AI syarat B sama dengan P AI P B syarat AI dibagi PA1 PB syarat A1 ditambah PA2 PB syarat A2. Contoh, produsen pemutar DVD membeli microchip tertentu yang disebut LS-24 dari 3 pemasok. Hal elektronik, cellular sales, dan Crawford Components. 30% chip LS-2 dibeli dari Hal Electronics, 20% dari Scholar Sales, dan 50% sisanya dari Crawford Components. Pabrikan memiliki nada yang luas pada 3 pemasok dan mengetahui bahwa 3% chip LS-2 dari Hal Electronics rusak, 5% chip dari Scholar Sales rusak, dan 4% chip yang dibeli dari Crawford Components rusak. Ketika chip LS-2 tiba di pabrikan, chip tersebut ditempatkan langsung di tempat sampah dan tidak diperiksa atau diidentifikasi oleh pemasok. Seorang pekerja memilih sebuah chip untuk dipasang pada pemutar DVD dan menemukan chip tersebut rusak. Beberapa probabilitas bahwa itu diprediksi oleh Scholar Sales. Next. Ada 3 peristiwa yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif, yaitu 3 pemasok. A1, LS-2 dibeli dari Hal Electronics, A2, LS-2 dibeli oleh Scholar Sales, A3, LS-2 dibeli dari Crawford Components. Peluang sebelumnya adalah
PA-1 0,3 probabilitas LS-2 diproduksi oleh hal elektronics, PA2 0,20 probabilitas LS-24 diproduksi oleh Scholar Cells, PA3 0,50 probabilitas LS-2 diproduksi oleh Crawford. Komponen informasi tambahan dapat berupa B1 LS-2 tampak rusak atau B2 LS-2 tampaknya tidak cacat. Probabilitas bersyarat berikut diberikan. P B1 syarat A1 0,03 probabilitas chip LS-2 yang diproduksi oleh hal elektronik yang cacat. P B1 syarat A2 0,05 probabilitas chip LS-24 yang diproduksi oleh Scholar Cells yang cacat. P B1 syarat A3 0,04 probabilitas chip LS-2 yang diproduksi oleh Crawford Components yang cacat. Next. Sebuah chip dipilih dari bin karena chip tidak diidentifikasi oleh supplier. Kami tidak yakin pemasok mana yang memproduksi chip tersebut. Kami ingin menentukan kemungkinan bahwa chip yang rusak dibeli oleh Scholar Cells. Probabilitas ditulis PA2 syarat B1. Probabilitas chip LS-2 yang rusak berasal dari Scholar Cells yang ditemukan secara formal dengan menggunakan teorema Bayes. Kami menghitung PA2 syarat B1 dan di mana A2 mengacu pada Scholar Cells dan B dengan fakta bahwa chip LS-2 yang dipilih rusak. Prinsip menghitung. Satu, perkalian. Rumus perkalian menunjukkan bahwa jika ada M cara melakukan satu hal dan N cara melakukan hal lain, ada M kali N cara melakukan keduanya. Jumlah total susunan sama dengan buka kurung M, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung M dan N. Contoh, Dr. DeLong memiliki 10 baju dan 8 dasi. Berapa banyak pakaian kemeja dasi yang dia miliki? Jumlah total susunan. M adalah 10 baju dan 8 dan N adalah 8 dasi. Dikalikan sama dengan 80. 2. Permutasi adalah setiap susunan R. Susunan R objek yang dipilih dan dari N objek yang mungkin. Urutan susunan penting dalam permutasi NPR sama dengan N jumlah total. Next. Contoh. Fast Media Company memproduksi iklan video berdurasi 1 menit. Dalam proses produksinya dibuat 8 segmen video yang berbeda. Untuk membuat iklan 1 menit, mereka hanya dapat memilih 3 dari 8 segmen. Berapa banyak cara berbeda untuk mengatur 8 segmen video dalam 3 ruangan yang tersedia dalam iklan? 3. Kombinasi. Bahas dulu itu tadi tuh. Dengan di skip. Oke, misalkan saya ada colokan nih, ada 3 colokan yang gampang aja, ada 3 colokan, terus kalian punya charger laptop, ada 3 charger, ada 5 colokan, ada 3 colokan, terus kalian berlima itu datang sama saya, minta colokan, gitu kan, misalkan. Nah, berapa cara itu agar laptop kalian, charger kalian itu bisa tercolok di 3 colokan itu. Itu kan, misalkan kayak gitu. Nah, colokan pertama
colokan kedua, colokan ketiga. Gitu kan. Terus ini laptop A, laptop B, laptop C, laptop D, laptop E. Gitu kan. Antara laptop A, misalkan colokan pertama itu adalah laptop A, colokan kedua laptop B, colokan ketiga laptop C. Sama kalau colokan kedua pertama laptop C, colokan kedua laptop B, colokan ketiga laptop A, itu sama nggak? Dua kejadian itu. Paham nggak maksudnya? Misalkan kalian disuruh ini ada 8 calon. Ada 8 calon. Si A, si B, si C, siapalah sebutlah namanya. Kemudian untuk mengisi tiga posisi, yaitu ketua BEM, wakil ketua BEM, sama sekretaris. Nah, kira-kira ketuanya itu A, wakilnya B, sekretarisnya C, sama ketuanya C, wakilnya B, sekretarisnya A, beda atau sama? Beda. Beda, Pak. Beda kan? Tapi orangnya yang mengisi ketiga posisi ini sama. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, di dalam permutasi itu begitu. Urutannya enggak penting. Siapa yang maksudnya urutan posisinya siapa dan lain sebagainya enggak penting. Tapi yang penting adalah apa namanya urutannya enggak dipentingkan gitu loh. Intinya kalau A ngisi ketua, B wakil, C sekretaris, sama C ketua, B wakil, A sekretaris itu sudah berbeda. Itu paham ya? Itu adalah permutasi. Jadi urutannya nggak penting. Paham maksudnya urutannya nggak penting nggak? Paham, Pak. Oke. So next yuk. Nah ini kalau menghitungnya adalah tanda sebelumnya. Tanda pentung ini bacanya faktorial. Jadi N permutasi R, P ini kan permutasi, N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N minus R faktorial. Gitu. Kalau kasus saya tadi itu bahwa ada 3 posisi di BEM, terus kemudian ada 8 calon, berarti yang jadi N adalah? Yang jadi N. 8 calon, Pak. Yang jadi N adalah 8 calon, yang jadi R adalah 3 posisi. 3 posisi. Ya udah berarti 8 faktorial dibagi 8 minus 3 faktorial. 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Nah, faktorial itu gimana sih? Kalau 2 faktorial berarti 2 kali 1. Habis. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Habis. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Habis. Jadi dia dikalikan dengan sukunya minus 1 gitu. Kalau 5 berarti dikalikan 4. 4 dikalikan 3. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau 8 faktorial dibagi sama 5 faktorial, sama dengan kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan? Nah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan yang di atas juga punya. Ya enggak? Maka kalau faktorialnya sama, ini bisa dicoret gini aja. Paham ya? Paham, Pak. Jadi hasilnya tinggal 8 kali 7 kali 6. Jawabannya 336. Oke, next, Mbak. 3. Kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara untuk memilih R objek dari sekelompok N objek tanpa memperhatikan urutannya. Contoh, ada 12 pemain di tim basket Carolina Forest High School. Pelatih Thompson harus memilih 5 pemain di antara 12 di tim untuk terdiri dari starting line up. Berapa banyak kelompok yang berbeda yang mungkin? 12. Oke, Mbak, saya bantu. Jadi, sorry, saya tadi salah ngomong. Kalau yang permutasi tadi urutannya itu penting, kalau yang ini, kalau kombinasi urutannya nggak penting. Contohnya, saya kasihkan contoh lagi yang kayak tadi. Ada 3 posisi dalam BEM, calonnya ada 8.
Ya kan? Kalau tadi kan antara ketua A, wakil B, kemudian sekretarisnya C, itu berbeda dengan ketuanya C, wakilnya B, sekretarisnya A. Karena urutannya penting. Jadi karena urutannya penting, itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau kombinasi, itu tidak. Jadi yang menempati 3 posisi ini ternyata si A, B, C. Makanya ya sudah, kombinasinya cuma satu, A, B, C. Paham ya maksudnya ya? Ketika saya pilih kelompok untuk kelas ini, itu maksudnya kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Kenapa alasannya? Ayo, alasannya kenapa? Karena memilih secara urut. Karena memilih secara urut. Urutannya penting nggak? Misalkan nih, contoh nih yang ketua, yang kelompok ini aja lah. Kelompok ini itu ada Mbak Nadila, Mbak Vanda, Mas Rinaldi, sama Mbak Zunika. Kalau saya balik, Mbak Zunika, Mbak Nadila, Mbak Vanda, Mas Rinaldi. Sama nggak kelompoknya? Sama. Sama, Pak. Berarti intinya permutasi atau kombinasi? Kalau saya milih kelompok di kelas ini. Urutan kalian Pasti. jadi kelompok satu atau kelompok jadi urutan di dalam kelompok itu ngaruh nggak? Enggak. Berarti ketika saya memilih kelompok kalian, ketika saya memilih kelompok kalian itu maksudnya kombinasi. Berapa kombinasi kelompok yang bisa saya bentuk? Misalkan, saya kasih contoh, misalkan satu kelompok itu isinya 4 mahasiswa. Jumlah mahasiswa di sini adalah 40. Ya kan? Maka berapa kombinasi yang bisa saya peroleh? Nah, berarti adalah 10. Berarti berapa? 40 faktorial, kok banyak banget ya 40. Jangan banyak-banyak lah, katakan jangan banyak-banyak. Misalkan ada 12 mahasiswa. Terus satu kelompoknya ada 3. Ya kan? Berapa kelompok kombinasi yang bisa saya bentuk gitu kan? Berarti kan 12 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 12 dikurangi 3. ya kan? Ini faktorial. Kan 12 minus 3 berarti berapa? 9 faktorial, 3 faktorial berarti 9 kali 2, dan hitunglah sendiri. Gitu kan ya. Saya mana hitung kan. Intinya begitu. Seperti itulah. Jadi tak bedanya permutasi dan kombinasi, paham ya? Paham. Oke. Insya Allah paham, Pak. Silahkan lagi, Mbak. Ini sudah 11.30 tapi. Oh, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Silahkan ditutup aja langsung, Mas. Nanti saya lanjutkan dengan penjelasan melalui video aja. Srinaldi. Halo? Siapa tadi yang membuka? Silahkan ditutup aja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materi hari ini ya. Meskipun kita sekarang udah mulai susah nih. Tapi insya Allah bisalah ya teman-teman ya. Nanti saya juga support dengan video aja. Agar teman-teman bisa itu. Dan minggu ini saya kasih tugas terkait dengan probabilitas ini. Jadi teman-teman bisa langsung mengerjakan seperti apa rasanya gitu. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri dulu.